Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Erenova dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Resiko Kebijakan Strategis. Di antara uraian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Pasal 10 Ayat 2, seksi kami melaksanakan pelayanan pengesahan atau validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis daerah. Dalam konteks identifikasi potensi isu komunikasi, ada beberapa hal yang dapat menghambat kinerja pelaksanaan validasi kajian lingkungan hidup strategis baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal, berupa pertama, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Potensi kesalahpahaman terkait siapa yang bertanggung jawab dalam proses validasi kajian lingkungan hidup bisa menghambat kinerja. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi mengenai pembagian tugas dan wewenang antar unit atau individu di dalam organisasi. 2. Keterbatasan sumber daya. Jika ada keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, atau tenaga kerja untuk melakukan validasi, hal ini dapat menjadi isu internal yang signifikan. Komunikasi yang kurang efektif mengenai alokasi sumber daya bisa memperlambat atau menghambat proses validasi. 3. Kurangnya koordinasi antar unit. Bila tidak ada mekanisme yang jelas untuk berkoordinasi antar unit yang terlibat dalam proses validasi, dapat terjadi silo informasi yang menghambat pertukaran data dan pengambilan keputusan yang efektif. Dari segi eksternal, dapat berupa 1. Tidak ada klarifikasi persyaratan hukum dan regulasi. Kurangnya pemahaman atau informasi yang tidak jelas mengenai persyaratan hukum dan regulasi terkait validasi kajian lingkungan hidup daerah dapat memperlambat proses, karena adanya ketidakpastian dalam memenuhi kepatuhan. 2. Persepsi publik yang negatif. Jika masyarakat atau pihak-pihak eksternal memiliki persepsi negatif terhadap proses validasi atau adanya informasi yang tidak akurat tersebar, hal ini bisa menciptakan resistensi atau hambatan dalam menjalankan proses validasi dengan efektif. 3. Komunikasi yang kurang efektif dengan pihak eksternal. Kurangnya komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau pihak terkait lainnya bisa menghambat akses informasi yang penting untuk proses validasi atau memperlambat respon terhadap masukan yang diberikan. Strategi mengatasi potensi isu komunikasi yang bisa diambil adalah yang pertama, penyusunan protokol komunikasi. Membuat protokol atau panduan komunikasi yang jelas baik untuk internal maupun eksternal agar memastikan semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai proses validasi dan peran masing-masing. Selanjutnya, pelatihan dan peningkatan kesadaran. Melakukan pelatihan tentang pentingnya komunikasi efektif baik untuk tim internal maupun untuk meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal dapat membantu mengurangi potensi hambatan komunikasi. Selanjutnya, audit dan evaluasi berkelanjutan. Melakukan audit secara berkala terhadap proses komunikasi dan evaluasi feedback dari pihak terkait untuk terus meningkatkan strategi komunikasi yang ada. Terakhir, konsultasi dengan ahli komunikasi. Jika diperlukan, melibatkan ahli komunikasi dalam proses untuk memberikan pandangan yang objektif dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal, diharapkan proses validasi kajian lingkungan hidup daerah dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.